Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku, Kata Taca. Untuk sekarang itu aku tampil dengan sedikit berbeda. Sebenarnya ini aku udah lama banget guys nggak buat podcast di Spotify, dan aku juga udah lama hiatus dari Wattpad gitu. Kalau sekarang kali ini tuh sedikit berbeda karena aku bikin langsung dengan wajah aku sendiri, langsung ngomong di depan kamera gitu. Ini sebenarnya itu terserah kalian aja mau namain ini podcast, mau namain ini monolog, atau mungkin sharing session. Kalau aku sih lebih namain ini tuh ke lebih sharing session aja guys. Seperti yang di thumbnail dan di judul guys ya, kalau untuk topik sekarang yang akan aku bahas itu tentang dunia itu capek ya. Mungkin banyak sekali yang relate, bukan banyak sekali ya, pasti semua orang juga gitu relate dengan keadaan ketika kita hidup di dunia ini. Sebelum kita masuk ke sharing sessionnya, disclaimer dulu, di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui atau uh, lebih ke sharing session aja. Dan jika nanti aku ada salah-salah kata ataupun ada ucapan yang tidak sesuai, kalian boleh kritik dan boleh saran juga nanti di kolom komentar. Nanti pasti bakal aku perbaiki di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga, aku juga mau tahu POV dari kalian itu seperti apa. Dan ini POV dari aku, sudut pandang dari aku sendiri yang pernah aku alami, dan setelah mendengar juga cerita-cerita dari teman-teman lingkungan sekitar juga, dan terutama untuk aku gitu. Di sini juga aku masih belajar dan terus-terus masih belajar teman-teman. Jadi kalau misalkan aku ada salah, tolong mohon untuk diingatkan. Dunia itu capek ya ternyata. Benar sekali teman-teman, karena aku sendiri juga gitu merasakan, dan semua orang juga pasti merasakan bahwa emang hidup di dunia itu capek banget gitu. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya untuk menjalaninya, bagaimana cara kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing gitu. Dan aku yakin gitu, untuk semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan, tidak ada yang mengajarkan keburukan. Aku yakin banget itu, terutama dalam agamaku sendiri. Jadi dalam Islam itu kita juga sudah diatur dalam Al-Quran bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita menjalani kehidupan, bagaimana cara kita menangani masalah, menghadapi ujian, gitu semuanya itu sudah ada dalam Al-Quran. Mungkin dari kalian itu ada yang capek menjalani kehidupan dengan capek nyari kerja, ada yang capek ketika kita sudah dapat kerjaan tapi kita capek, itu pasti ya guys. Terus apalagi yang kita capekin, semuanya itu pasti capek ya guys, capek banget gitu. Capek ketika kita dibohongi teman, atau mungkin dibohongi oleh pasangan, atau mungkin kita capek dikecewakan terus oleh keluarga gitu. Dan sebenarnya itu banyak sekali masalah-masalah yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu di video kali ini, karena untuk setiap orang itu pasti memiliki problemnya masing-masing. Lalu sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menghadapi dunia ini ketika kita menjalani kehidupan ini tuh dengan capek, serba capek gitu semuanya. Mungkin di sini nanti bakal aku sampaikan POV dari aku gitu, sharing session kali ini tuh beberapa poin yang bakal aku sampaikan di video kali ini. Jika ada kurang dan salahnya, mohon nanti untuk langsung diperbaiki teman-teman. Diingatkan saja di kolom komentarnya. Sebelum masuk ke poin inti yang nanti bakal aku sampaikan ini tuh, jadi seperti ini teman-teman. Sebenarnya kita hidup di dunia ini tuh untuk apa dan oleh siapa gitu. Kita harus tahu itu dulu. Ketika kita mengetahui itu, kita harus mempunyai tujuan dan juga prinsip hidup. Dalam kehidupan itu menurutku itu wajib banget, karena kalau kita tidak mempunyai prinsip, kita tidak mempunyai tujuan dalam hidup, itu pasti kita bakalan terbawa arus oleh keadaan duniawi. Semakin kita mengejar dunia, semakin kita capek dan semakin kita ditundukkan oleh dunia. Sebenarnya kayak gini ya teman-teman, kalaupun ada orang yang bilang jangan terlalu mengejar akhirat, karena sekarang kamu juga hidup di dunia, butuh makan dan butuh untuk beraktivitas sesuai dengan gaya hidupnya masing-masing mungkin ya.
Sebenarnya betul sekali ya teman-teman, antara dunia dan akhirat itu harus seimbang, tapi kita juga harus bisa menimbang-nimbang mana sih sebenarnya yang harus kita perbanyak di dunia ini. Kalau kita udah tahu bagaimana caranya kita untuk hidup, bagaimana caranya kita untuk berperilaku, kita juga pasti mempunyai benteng dalam kehidupan kita sendiri. Makanya tadi aku bilang kenapa harus ada prinsip dalam hidup dan juga harus ada tujuan dalam hidup. Ya kalau misalkan kalian misalnya sebut dengan seperti visi misi mungkin ya. Dan setelah kita mempunyai visi dan misi, kita mempunyai prinsip dan juga tujuan kita hidup di dunia ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Kita juga pasti bakal punya benteng tersendiri ketika kita dihadapkan dengan masalah ataupun dengan ujian yang menimpa kita gitu. Jadi sebenarnya untuk kita hidup di dunia ini itu sangat berat sekali teman-teman. Kalau kita sudah tahu bagaimana fitrahnya sebagai manusia ketika hidup di dunia itu memang untuk diuji. Dan sebenarnya kita hidup di dunia itu nggak bakalan kekal gitu kan. Semua orang juga ini pasti tahu karena semua orang pasti akan dihadapkan dengan kematian gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tahu kita bakal mati gitu, kita harus mempersiapkan semuanya dari sekarang. Mungkin di sini juga aku pun juga sama, masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang aku perbuat, banyak sekali dosa-dosa yang telah aku perbuat juga. Aku di sini juga tidak full 100% bahwa aku ini tuh sempurna, nggak ada manusia yang sempurna teman-teman. Aku banyak sekali dosanya dan di sini juga aku masih terus-terusan untuk terus belajar lagi dan memperbaiki diri sebaik mungkin pokoknya sampai kita siap ketika kita dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita itu udah tahu gitu bahwa kita udah mempunyai tujuan dan juga kita mempunyai prinsip, mempunyai visi misi, kita itu bakalan takut dan kita bakalan mempunyai langkah gitu dan punya benteng. Jadi kalau kita punya memegang itu gitu, kita bakalan tahu bagaimana caranya kita melangkah, bagaimana caranya kita menghindari, bagaimana caranya kita menangani ataupun menghadapi ujian dan masalah yang menimpa kita, yang ada di depan kita itu seperti apa. Kita bakalan tahu bagaimana cara menghadapinya kalau kita tahu ilmunya. Jadi sebetulnya seseorang itu akan berjalan sesuai dengan pilihannya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu disakiti ataupun kalian itu dikhianati, dikecewakan, atau kalian ditolak gitu di suatu lingkungan ataupun di pekerjaan, itu kalian jangan takut gitu, karena seorang itu akan berjalan sesuai dengan pilihannya gitu. Kalau kita pilih jalan yang kiri, yang buruk, kita pasti bakalan terjerumus oleh keburukan itu sendiri. Kalau kita pilih jalan yang benar, jalan yang kanan gitu, orang-orang akan mengikuti kita juga sebagai bentuk kebaikan juga gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa berbuat baik untuk orang lain, kita jangan pernah menyakiti orang lain, jangan pernah kita mengecewakan orang lain, karena untuk kecewa sih sebenarnya ini tuh perspektif setiap orang itu pasti berbeda gitu. Karena kalaupun kita sekalipun melakukan kebaikan di mata orang itu pasti akan tetap salah untuk orang yang tidak menyukai kita gitu. Ya mau bagaimanapun juga ketika kita melakukan kebaikan, ketika orang itu tidak menyukai kita, ya kita bakalan tetap salah di mata mereka gitu. Jadi kita juga harus memilih-milih bagaimana sih yang benar itu seperti apa gitu. Ketika masuk kritik, saran, ataupun dengan nasihat dari orang-orang, itu terima aja selama itu kebaikan, selama itu merubah hidup kita untuk kedepannya, ya terima saja gitu sebagai masukan untuk kita belajar lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin setelah kita mengetahui bagaimana yang sebelumnya aku ceritakan gitu, bahwa kita ternyata di dunia ini ya untuk apa dan untuk siapa gitu, oleh siapa juga, dan ketika kita mengetahui itu,
Dan kita juga tahu gitu bahwa kita sudah tahu kalau seseorang itu berjalan akan sesuai dengan pilihannya sendiri masing-masing. Kalau kita udah mengetahui itu, jadi kalian jangan pernah takut untuk kehilangan apapun itu, baik dari orang ataupun dari pekerjaan dan hal yang lainnya gitu. Nah, untuk kali ini kita akan masuk langsung ke topik intinya POV dari aku. Yang pertama itu mungkin ikhlas ya teman-teman. Mengapa aku memberi ikhlas itu di poin pertama? Karena ikhlas itu sangat berat sekali teman-teman. Ikhlas itu sangat susah sekali, berat untuk kita menjalaninya. Ikhlas itu bukan berarti kita pasrah teman-teman. Dan ikhlas pun juga bukan berarti tandanya kita mengalah. Bukan berarti kita itu kalah gitu, bukan berarti kita kalah untuk ikhlas gitu. Dan ikhlas pun juga itu tidak selalu buruk kok teman-teman gitu. Ikhlas itu pasti selalu mendatangkan kebaikan teman-teman, karena apa yang kita pikir gitu, apa yang kita pikirkan bahwa sebenarnya menurut kita itu baik gitu ya, tapi belum tentu di mata Allah itu baik untuk kita gitu. Siapa tahu yang kita anggap itu baik itu buruk untuk kita, dan belum tentu yang kita anggap itu buruk itu bakalan buruk untuk kita juga, belum tentu seperti itu gitu. Siapa tahu menurut kita buruk tapi menurut Allah itu baik gitu untuk kita gitu teman-teman. Jadi teruslah berprasangka baik gitu kepada Allah dan meminta langsung kepada Allah juga tujuan dan jawabannya itu seperti apa gitu, biar kita juga tidak salah melangkah dan biar kitanya juga nggak salah mengambil keputusannya. Dan poin yang selanjutnya itu teman-teman, yang poin pertama itu tadi ikhlas, yang poin keduanya itu adalah ikhtiar. Kenapa ikhtiar ada di poin kedua? Karena terkadang kita itu lupa untuk kita mencoba kembali, dan terkadang kita itu dikalahkan oleh emosi kita, jadinya kita itu putus asa dan udah pasrah gitu, kayak nggak mau mencoba lagi lah gitu, seperti itu. Mungkin di sini juga kejadian yang menimpa kalian itu pastinya kan berbeda-beda ya, dan aku juga tidak tahu gitu, maksudnya aku juga tidak tahu sebagaimana berat itu menimpa hidup kalian gitu, sampai kalian mungkin putus asa atau mungkin trauma gitu, karena aku sendiri juga mengalaminya gitu. Karena untuk sembuh dari trauma itu sangat susah sekali gitu, untuk sembuh dari trauma, untuk sembuh dari kekecewaan yang sering menghadapi kehidupan kita gitu. Makanya di sini itu ikhtiar itu wajib ya teman-teman gitu. Ketika kita sudah ikhtiar gitu dan kita udah ikhtiar, ya sudah, semuanya serahkan aja sama Allah. Yang penting kewajiban kita sebagai manusia, kita udah menjalaninya, kita udah ikhtiar, kita udah berusaha, dan untuk hasil itu tinggal Allah. Akan aja semuanya kepada Allah gitu. Ketika kita udah ikhlas, ketika kita udah ikhtiar gitu, ya udah, kita tinggal sabar aja gitu, serahkan semuanya ke Allah aja, biar Allah yang mengatur semuanya. Setidaknya kita itu udah ikhlas, udah berusaha juga, udah ikhtiar juga gitu. Untuk hasil itu biarlah Allah yang tahu gitu. Tinggal bagaimana kita ikhtiarnya gitu. Ikhtiarnya apakah kita emang betul-betul 100% ataukah setengah-setengah gitu. Tapi jangan sampai kalian itu ketika hasil yang kalian dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, lalu kalian putus asa gitu. Jangan sampai seperti itu, tapi yakinlah bahwa semua hasil yang akan datang, semua hasil yang akan kita lihat itu semuanya baik untuk kita gitu. Kalaupun sekalinya kita ditolak, itu pasti baik juga untuk kita gitu. Siapa tahu Allah itu mempersiapkan Anda yang lebih baik nih gitu daripada ini gitu di
hari-hari selanjutnya atau mungkin di tahun-tahun selanjutnya gitu. Karena kita juga tidak pernah tahu gitu kebaikan itu tuh akan datang kapan, dan siapa tahu Allah menyimpannya itu ketika kita nanti di akhirat, mungkin saja seperti itu juga. Selanjutnya di poin ketiga itu sabar ya. Untuk yang pertama itu tadi ada ikhlas, yang kedua itu ikhtiar, dan yang ketiga itu sabar. Sabar atas semua masalah dan ujian yang ada. Percayakan pada Allah bahwa semua akan ada hikmahnya gitu. Ketika kita sabar dan kita tahu gitu bagaimana caranya untuk bersabar ketika kita ditolak atau mungkin ketika kita disakiti juga gitu kan, kita sabar aja gitu. Tinggal bagaimana hasilnya nanti, biarkan semuanya serahkan aja kepada Allah teman-teman gitu. Kalau kita memegang prinsip-prinsip itu ketika kita menjalaninya juga, kita nggak bakalan ikut stres juga. Mungkin stres gitu ya, mungkin membuat pikiran kita jadi berat, membuat pikiran kita itu menjadi lebih ke apa ya, sakit hati mungkin ya, lebih ke sakit hati gitu kan. Karena ya aku juga pasti bakal, bukan pasti ya, pernah mengalaminya seperti itu gitu. Ya udah, mau bagaimana lagi gitu teman-teman, karena kita tidak bisa menentang dunia gitu. Semakin kita menentang dunia, semakin keras yang dilakukan dunia terhadap kita gitu teman. Ketika kita udah sabar, semuanya serahkan aja semuanya kepada Allah teman-teman. Percayakan saja kalau semuanya itu pasti akan ada hikmahnya. Selanjutnya di poin terakhir itu ada tawakal. Sebenarnya ini sudah aku jelaskan, mungkin masih nyambung-nyambung di poin-poin sebelumnya ya, di poin kedua dan poin ketiga. Yang tadi itu ada aku bilang bahwa serahkan aja semuanya ke Allah gitu. Itu termasuk dari bagian dari tawakal gitu teman-teman. Di poin keempat itu tawakal. Jadi jangan putus asa untuk kalian untuk berdoa, untuk berusaha, untuk berikhtiar gitu. Karena untuk berusaha dan berdoa itu sudah naluri kita sebagai manusia, pasti berdoa dan akan selalu melibatkan Sang Maha Pencipta teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai satu pegangan dalam hidup kita gitu, yaitu agama gitu, kita pasti tidak akan bingung dan tidak akan kayak semua pertanyaan itu tuh tidak akan ada gitu kalau misalkan kita punya satu pegangan gitu teman-teman, yaitu agama gitu, sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing gitu. Ketika kita memegang itu, kita akan tahu gitu bagaimana caranya kita melangkah, bagaimana caranya kita menghindari, bagaimana caranya kita menebus semua dosa-dosa kita gitu. Tinggal bagaimana caranya kita mau bertaubat, bagaimana caranya kita mau berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Tidak hanya semua kelakuan yang buruk gitu yang harus semua kita soroti gitu, tapi kita juga harus fokus gitu terhadap kebaikan apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan untuk kedepannya, itu apa sih gitu kebaikan yang harus kita lakukan sebagai penebus dosa-dosa kita di hari-hari sebelumnya gitu, dan bagaimana caranya kita berbuat baik untuk hidup ke depannya. Oke, jadi ya, kalau kita ngejar dunia itu pasti bakalan capek teman-teman. Jadi niatkan semuanya lillahi ta'ala. Niatkan semuanya itu karena Allah, biar kita capeknya jadi berkah juga gitu. Dan selalu tanamkan rasa syukur dalam diri kita. Tahu bagaimana cara kita bersyukur, tahu cara kita menghargai gitu. Pasti bakalan berdampak baik juga kepada kita gitu. Dan tidak usah risau dengan urusan dunia. Kalau kita lakukan karena Allah, lillahi ta'ala, semuanya gak akan ada yang sia-sia. Percayalah itu teman-teman. Sampai kapanpun juga ya, tetap lakukan semuanya lillahi ta'ala, biar kalian tidak dihinggapi dengan rasa capek yang menguras emosi atau mungkin membekas di hati kalian. Oke, teman-teman, segitu saja. Mungkin maaf sekali jika banyak kurang-kurang yang aku
sampaikan kepada kalian, atau mungkin salah-salah kata juga. Aku pengen tahu POV dari kalian itu seperti apa. Mungkin boleh langsung di share atau mungkin di chat ya, di kolom komentar. Mau DM juga boleh banget. Nanti aku bakalan baca-baca juga kolom komentar dan juga chatnya juga gitu. Jangan lupa untuk berbuat baik kepada sesama manusia, teman-teman ya, dan jangan lupa untuk berubah menjadi lebih baik setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.